Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar dalam hidup ini kita mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi dalam hidup kita seringkali kita justru mengabaikan banyak hal yang sungguh membuat kita justru menjadi jauh dari Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Kau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, cahaya kehidupan kami, berkenanlah mengutus Putramu mendatangi kami sebagai cahaya kehidupan. Semoga kejahatan dan kesombongan kami tersingkir, berkat kebaikan hati-Mu dan belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, panjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini, sebagai ragam hikmat Allah, diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menimbus kita. Telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini? Ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak,
banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda hendak melakukan sebuah perjalanan atau hendak bepergian? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan sebelum Anda melakukan perjalanan itu atau akan bepergian? Semestinya, sewajarnya, sebelum bepergian, sebelum melakukan perjalanan, orang pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi kalau ibu-ibu itu pasti sangat detail ya. Ini bajunya untuk hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Kalau bapak-bapak 2 baju untuk 1 minggu misalnya. Ibu-ibu ini, makanya kalau ibu-ibu pergi kopernya banyak. Belum nanti persiapan kalau koper untuk beli sesuatu di sana. Jadi ada banyak lagi. Persiapan itu penting. Penting sekali untuk melakukan sebuah perjalanan. Tapi kenyataan yang terjadi dalam hidup ini, ada orang-orang ketika hendak melakukan perjalanan, berani melakukannya tanpa sebuah persiapan. Bepergian tanpa pernah membuat persiapan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi kita ini kelompok golongan yang mana? Golongan yang mau bepergian dengan persiapan atau golongan yang bepergian tanpa sebuah persiapan? Kalau kita kelompok yang pertama, ya bersyukurlah. Tapi kalau kelompok yang kedua, berhati-hati. Kenapa? Kalau kelompok yang pertama maka kita patut bersyukur karena kita sudah memiliki bekal untuk melakukan perjalanan. Kalau sedangkan kelompok yang kedua harus berhati-hati. Karena sebagai murid Kristus hari ini kita diingatkan sejatinya kita sedang melakukan perjalanan. Kita sedang berjalan kemana? Kepada Bapa. Menuju ke rumah Bapa. Melakukan peziarahan dalam hidup ini. Kita ini sedang berziarah dalam hidup ini. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita juga mempersiapkan segala sesuatu dalam peziarahan hidup kita? Apakah kita benar-benar memikirkan segala sesuatu dalam perjalanan kita menuju kepadanya? Ataukah kita tanpa pernah berpikir asal jalan saja menuju kepada Bapa? Kalau ini yang terjadi, maka Tuhan mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga, dan Ia menggambarkan dalam bacaan Injil, camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Maka kalau kita melakukan perjalanan dalam hidup kita menuju kepada rumah Bapa, dan kita tanpa melakukan persiapan, maka tidak heran kalau hidup kita justru seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama tadi, terseret dan menghambakan hidup kita pada dosa. Sehingga apa yang kita lakukan harusnya sebagai murid Tuhan, kita itu hidup saling menghargai satu dengan yang lain.
Tetapi kenyataannya dalam hidup kita justru tak mampu menghargai satu dengan yang lain. Suami merendahkan istri, istri merendahkan suami, anak merendahkan orang tua merendahkan anak. Dan itulah yang terjadi. Saudara merendahkan saudarinya, saudari merendahkan saudaranya, kerabat saling bertengkar satu dengan yang lain. Harusnya murid Kristus membawa damai dan sukacita, tetapi yang dibawa adalah sakit hati, perpecahan, dan seterusnya. Karena apa? Karena ternyata dalam hidup kita yang sedang melakukan peziarahan menuju kepada rumah Bapa tidak pernah melakukan persiapan. Maka hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, berjaga-jagalah, bersiap sedialah. Perjalanan kita menuju kepada Bapa adalah perjalanan yang harus kita persiapkan dengan baik. Bekal kita untuk kita bawa agar kita memiliki tenaga yang cukup agar sampai kepada tujuan sejati hidup kita, yaitu rumahnya. Dan apa bekal kita? Bekal kita hari ini adalah melakukan hal-hal yang baik. Melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Inilah bekal yang harus kita persiapkan dengan baik. Jangan pernah lupa membawa bekal menuju kepada rumah Bapa. Karena sampai kapan perjalanan itu akan kita tempuh, kita tidak ada pernah yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa kita sedang berjalan menuju kepadanya. Oleh karena itu butuh sebuah persiapan, butuh sebuah bekal, dan bekal itu bukan hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hidup kita, hidup Anda dan hidup saya masih diliputi kesombongan, masih diliputi rasa iri hati, masih diliputi keangkuhan, masih diliputi iri hati, memandang rendah orang lain, artinya persiapan belum kita lakukan. Tapi kalau dalam hidup ini yang kita lakukan adalah memperhatikan semua orang, bukan hanya orang-orang yang kita senangi, bukan hanya orang-orang yang sekelompok dengan kita, bukan hanya orang-orang yang seide dengan kita, tapi semua orang tanpa terkecuali. Mulai dari yang terdekat dalam hidup kita. Membawa damai, membawa sukacita. Artinya hidup kita sudah kita persiapkan dengan baik menuju perjalanan kepadanya. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan perjalanan peziarahan hidup kita ini menuju kepadanya? Kalau belum, maka mari kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik agar kita sampai kepada tujuan sejati hidup kita, yaitu bersatu dengannya dalam kerajaan abadi di surga. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam,